Modul Perlindungan Anak. Selamat menonton. Baik, Ibu KPM, hari ini kita belajar mengenai pengertian penelantaran. Sebelumnya kita belajar mengenai upaya pencegahan kekerasan dan perilaku salah pada anak, ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah di sini ada yang sudah mengetahui apa itu penelantaran? Belum, Bu. Belum, ya. Secara singkat saya sampaikan bahwa penelantaran adalah tidak dilaksanakannya kewajiban sebagai orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik rohani maupun kadar sosialnya. Selanjutnya, yuk kita akan baca cerita tentang tas repeat, yaitu ada di buku pintar, Bu. Buku pintarnya di bawah gak? Oh iya. Oh ya, di halaman 33. Yuk. Saya nggak dibawa, Bu. Boleh Ibu Ade melihat Ya. ke Ibu A ya, Oke, Bu. bergabung ya. Iya. Tapi saya ingin meminta kepada KPM salah satunya untuk membaca di depan. Kepada Ibu Rosid silakan ke depan ya. Oh, Membaca gitu, di sini. halaman ya. Bersama saya di sini di halaman 33. Halaman 33 yang ini, Bu, ya? Kisah cerita Tasrif, tentang ya? Tasrifin. Ya. Oke, mulai, Bu. Ya. Kisah Tasrifin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Timur, Tasrifin harus mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya, yaitu Daud, umurnya 9 tahun, Rianti, 7 tahun, dan Daryo, 5 tahun. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor yang sedang mencari pasir saat 1 tahun lalu. Ketiga adiknya kini sangat mengandalkan Tasrifin yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Hampir setiap hari Tasrifin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang. Kadang sehari dapat Rp30.000 sampai Rp40.000 ya sehari. Itu beli beras dan sayur, sisanya untuk jajan adik. Jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasrifin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makanan untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya salat dan mengaji di musola depan rumahnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Oci, tepuk tangan ya. Bu Oci, terima kasih telah membantu saya membaca. Ya, Bu. Kita pelajari dulu dari cerita yang Ibu Oci bacakan di depan. Kita mengetahui bahwa ayahnya dan kakak tertuanya pergi jauh untuk Bekerja. Sedangkan Tasrifin dengan adik-adiknya harus berjuang. Dia berjuang di sawah untuk memenuhi kebutuhan adik-adiknya. Menurut Bapak dan Ibu semua yang hari ini hadir, atau Ibu KPM semua yang hari ini hadir, yang dilakukan oleh ayah dan kakak tertuanya itu sudah betul atau belum? Salah, Bu. Salah ya, Ya. karena termasuk Penelantaran. penelantaran anak. Karena Tasrifin dengan adik-adiknya dibiarkan untuk Mencari uang. mencari uang sendiri. Kita lihat ke depan ya, ada pertanyaan nih. Nomor 1, nanti jawabannya akan ditulis di depan. Coba saya meminta Ibu Wahyu untuk ke depan. Ya, Bu. Pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya, apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasrifin dalam menghidupi adik-adiknya? Boleh ditulis ya.
Hebat Bu Wahyu. Hebat ya, kita tepuk hebat untuk Ibu Wahyu ya. Oke. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, soal selanjutnya enggak kita koreksi dulu. Soal selanjutnya dengarkan. Apakah yang dilakukan tersebut layak atau tidak dilakukan oleh anak seusia Tasripin? Coba kepada Ibu AA, silakan maju ke depan. Menulis jawabannya ya. Bu. Tadi apa Bu pertanyaannya Bu? Layak atau tidak seusia Tasripin melakukan pekerjaan seperti itu? Terima kasih Ibu A atas jawabannya. Tepuk tangan untuk Ibu A. Hebat nih Bu Ani. Ya, Aduh. keren ya. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga, yaitu apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabatnya terhadap Tasripin dan adik-adiknya. Ya, silakan kepada Ibu Ade untuk maju ke depan dan menuliskan jawabannya. Apa Bu pertanyaannya Bu? Yang seharusnya dilakukan oleh ayah terhadap Tasripin dan adik-adiknya. Tadi kan ayahnya kan pergi nih Iya. jauh ke Kalimantan untuk cari pekerjaan. Dia jauh nih, sehingga anak-anaknya terlantar. Menurut Bu Ade, apa sih yang harus dilakukan oleh ayahnya? Tidak tahu Bu. Baik, Tidak tahu Bu ya. tidak tahu ya pakai W. Tidak apa-apa, terima kasih kepada Ibu Ade yang telah membantu menjawab. Ke depan, tepuk tangan. Ya, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, betul sekali ya, Tasripin itu bekerja di sawah, mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat musim tanam. Selanjutnya, apakah layak gak sih seorang Tasripin dengan seusia muda atau seusia sekolah itu dia bekerja? Nah, ternyata tidak. Tidak. Layak. Selanjutnya ini Ibu Ade katanya tidak tahu. Ada yang bisa bantu menjawab gak seharusnya ayah itu seperti apa? Jikalau kita melihat cerita dari Tasripin ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah terhadap Tasripin dan adik-adiknya? Ayo, Pulang Bu. pulang. Iya. Ada lagi jawaban lain? Terima kasih kepada Ibu Roshid. Selanjutnya, ada gak? Tidak ada Bu. Tidak mengerti atau tidak tahu baca gak? Enggak Bu. Ya, baca. kita Nggak bisa baca Bu. kita Lansia, jawab Bu. bareng-bareng ya. Iya. Jadi seharusnya yang dilakukan oleh ayah adalah ayah mencari pekerjaan yang lebih dekat supaya tetap anak-anaknya tidak terlantar dan Terlantar. Tasripin juga Oh, tidak iya. mencari pekerjaan uang. sehingga dia putus sekolah. Sekolah. Seharusnya ayah dan kakak tertua itu bekerja di tempat yang lebih dekat, begitu ya. Iya Bu. Nah, jadi disimpulkan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh ayah Tasripin merupakan tindakan Penelantaran anak. Ya, adapun untuk jelasnya, kita lihat yuk pengertian penelantaran. Saya meminta Ibu A berdiri di depan untuk membantu membaca. Lihat di sini bisa dilihat. Bisa. Bisa. Yuk. Ibu A di Siap, depan Bu. untuk membaca pengertian penelantaran Oke, anak. yang mana yang ini yang bawah yang Ya, atas? ini Oke. Pengertian penelantaran anak. Tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pasal 1 UU 4 1979. baik, terima kasih. Silakan duduk Oke. kembali. Tepuk hebat untuk Pak. Tepuk hebat. 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 Begitu ya. Iya. Bu AA, maaf. Ya, terima kasih ya, sudah membantu membaca ke depan Ibu AA. Jadi pengertian penelantaran itu adalah tidak dilaksanakannya kewajiban sebagai orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar. Termasuk apa loh? Kasih sayang Kasih juga sayang. loh. Iya, termasuk perhatian dan kasih sayang juga loh. Nah,
Berarti ibu-ibu ini KPM sudah mengetahui ya arti penelantaran ya? Iya, Bu. Sudah mengetahui, maka sesi selanjutnya atau materi selanjutnya yaitu akan membahas tentang contoh-contoh penelantaran. Siap? Siap. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.